Nggak ada yang tahu bahwa datang langsung begitu, takutan banget. Itu kan di brainwash. Ada yang mengatakan itu di brainwash itu. Dia mengatakan itu di brainwash, ada manusia munafik. Nggak tahu persoalan langsung ngomong. Gini guys, analisa saya sebagai psikolog forensik, saya boleh dong berpendapat. Ini edukasi ya. Jadi gini bang, dari sisi hukum Anda boleh berpendapat, tapi dari sisi psikologis, apapun yang menyangkut hukum, kita harus berhubungan dengan kesehatan jiwa. Oke? Jadi gini, untuk anak yang pertama berusaha oke? Ada banyak indikasi bang. Yang jelas dia depresi. Depresinya mungkin karena banyak pertengkaran rumah tangga, mungkin juga karena kenakalan anak-anak, mungkin karena pergaulan, mungkin juga karena ada gangguan kepribadian di dalam dirinya, atau gangguan-gangguan lain, gangguan mood, gangguan akut ya terutama ya. Dan masih banyak lagi indikasi-indikasi lain yang ada hubungannya dengan usaha untuk oke, selain anak itu mencari perhatian, mencari identitas dan sebagainya, ada indikasi-indikasi klinis yang berhadapan dengan si anak tersebut. Oke, karena anak ini ABG yang biasanya fluktuatif emosinya masih belum terkendali. Nah, ini yang harus didampingi oleh psikolog. Tidak bisa serta-merta Anda memprotek si anak tersebut untuk harus ikut kepada bapaknya. Oke. Anda lupa bahwa anak ini bicara dengan Dr. Richard Lee di podcastnya bahwa bapak ini tidak terlalu dekat karena si bapak ini jarang pulang ke rumah dan jarang berinteraksi dengan keluarga. Nah, disinilah kenapa anak ini bisa dekat terhadap si bapak, itu banyak juga indikasinya. Bisa karena terlalu dimanjakan, terlalu diperhatikan yang berlebihan, diberikan uang yang berlebihan, memberikan perhatian di luar dari kebiasaan si ibu. Atau ada indikasi intimidasi dari seseorang yang akhirnya anak usia seperti ini biasanya memihak kepada zona yang nyaman menurut dia, bukan zona yang kebenaran menurut dia, gitu loh. Jadi kalau menurut saya nih, kita tidak adil kalau anak ini benar-benar diprotek oleh pihak bapaknya. Bukan cuma anak pertama ya, anak kedua katanya Bang Hotman juga bilang sering berantem dan sebagainya, kenakalan anak-anak dan sebagainya. Itu adalah indikasi-indikasi anak yang memang kurang perhatian dari mungkin kedua belah pihak, atau cara pengasuhannya yang kurang baik. Jadi banyak sekali indikasi-indikasi yang menurut psikologis ini tidak adil kalau anak ini hanya diberikan asupan-asupan sepihak gitu loh. Nah, yang paling benar adalah pendampingan psikolog untuk mendampingi anak-anak ini, terutama yang berhadapan dengan hukum ini, karena bisa dibiarkan begitu saja. Mereka mau memilih kepada orang yang menurut dia nyaman. Sekali lagi, anak ini akan ikut kepada orang yang nyaman. Nyaman karena ya itu tadi, diberikan yang berlebihan itu, gitu ya. Dan yang anak yang ketiga dan keempatnya kan itu masih bayi. Dia tidak mengerti apa-apa loh soal ibunya, dan tidak mengerti apa-apa soal pertengkaran rumah tangga di sana. Apakah itu diamankan juga? Itu masih menyusui loh bang. Jadi kalau menurut saya, please sekali lagi difikirkan. Tidak adil hanya melihat dari sisi hukum saja. Oke, dan ini adalah saya capek ya, berulang kali saya mau komentari masalah ini karena banyak sekali yang masuk ke saya juga ingin melihat dari sisi lain selain hukum, gitu loh. Ya jadi kita bicara tentang psikologis anak nih, kita harus memikirkan psikologis anak, perkembangan anak kemudian nantinya gitu loh. Ini bisa jadi trauma yang berkepanjangan sampai dewasa nanti loh bang. Jadi kalau menurut saya please sekali lagi buka hati abang untuk tidak hanya membluff ke media bahwa Amila yang salah, Amila yang duluan untuk melakukan aksi pengambilan anak dan sebagainya. Ada aksi, ada reaksi, itu jelas. Jadi Ami melakukan seperti itu, pasti ada hal yang suami itu lakukan, makanya dia bereaksi sedemikian rupa. Itu untuk apa? Untuk mempertahankan harkat martabat wanitanya.
sebagai ibu yang anaknya dipisahkan dari dia gitu. Jadi dia melakukan apapun supaya anak tersebut bisa kembali kepada pelukan dia. Jangan sampai karirnya abang juga rusak gara-gara dihujat oleh netizen seluruh Indonesia. Karena netizen Indonesia tuh udah pada pinter-pinter bang, nggak bisa kita setir. Mau sepinter apapun kita, mau setenar apapun kita, tetap netizen itu akan berpihak kepada yang benar, yang memang harus dibela gitu. Saya juga sebagai seorang perempuan, apabila dipisahkan soal dari anak-anak kita, pasti sedih lah gitu, stres pasti gitu. Jadi please, sekali lagi, ego masing-masing jangan hanya mengedepankan masalah uang. Hukum itu nomor 3, selain etika dan moral yang harus kita tegakkan terlebih dahulu. Oke bang, salam sehat, salam kesehatan mental. Saya tidak mau menggurui, tapi ini kita punya ilmu masing-masing ya. Jadi kacamata kita berbeda, tetap tujuannya untuk kesehatan mental. Itu yang terbaik menurut saya. Salam, Rita Gading.